Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Nilai udah saya publish ya. Udah pada preview belum? Udah pada ngeliat nilai UTS? Sudah Pak, sudah Pak. Ada yang kurang puas dengan nilainya? Nah, ada yang kurang puas? Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Nah, ada yang belum ujian nggak? Yang belum ujian ada? Yang belum ujian konsep portal? Kurang tahu yang lain, Mbak. Kita asikkan online kayaknya. Asikkan online. Lebih banyak lihat video. Week 10 kan ya hari ini ya. Iya, Pak. 10. Oke. Konten Management System CMS. Yuk, belum saya share dulu. Oke, udah muncul ya. Yuk, screen off. Ya. Salah nih. Bentar. Di mana gua apa? Ini ada CMS. Oke, kita bicara Content Management System ya, kok CMS. Mungkin dari Anda juga udah familiar, udah terbiasa dengan CMS. Ada yang backgroundnya programmer, developer gitu? Ada? Nggak ada Pak. Nggak ada? Rata-rata dari Anda backgroundnya apa nih? Non-IT jangan-jangan? Non-IT? Iya, Pak. Oh, non-IT. Iya Pak. Oke. Mudah-mudahan Anda belajar di sistem informasi, jadi tahu coding dan segala macam gitu ya. Karena pekerjaan ini ke depannya jadi primadona kalau saya lihat gitu ya. Trennya ke arah sana. Bahkan anak-anak kecil gitu ya, udah diarahkan ke coding dan segala macam. Ini memang nggak kepikiran dulu saya gitu. Waktu zaman saya belum masuk ke programmer itu baru ke bahasa mesin ya, ke arah robotik. Dulu zaman saya
ngetrennya adalah robotik. Gitu. Dan saya juga lulusan robotik sebenarnya, elektronika industri. Nah, berkembang, digitalnya berkembang, sharing dengan penetrasi internet, akhirnya programmer jadi primadona, gitu ya. Programmer, data science dan segala macam ini jadi primadona. Memang udah semakin worse lagi ya, ditambah lagi dengan artificial intelligence. Itu udah luar biasa ya. Beberapa mungkin Anda pernah ngalamin juga dapat telepon yang nelpon mesin gitu ya, dan itu nelponnya terschedule gitu ya. Setiap 1 jam gitu, atau mungkin setiap jam 9:10 gitu. Begitu diangkat, cuma mau konfirmasi ini ada pemasaran A gitu ya, klien akan dipasarkan produk A, kira-kira Bapak atau Ibu bersedia nggak di follow up oleh tim marketing kami. Kalau bersedia, selanjutnya baru sales dan marketing. Tentunya ini akan lebih efektif ya, ketimbang si perusahaan ini ngerekrut sales marketing yang by phone gitu ya, yang suka nelpon gitu untuk masarin produk. Jadi kalau di tier pertamanya udah engine atau robot gitu ya, maka di tier keduanya diharapkan udah kemungkinan closing lebih besar. Nah, ini jadi suatu hal yang terbaru ya. Bahkan nanti ke depan mungkin TikTok ini lumayan besar gitu ya. Ada potensi dia bersaing dengan Google juga, YouTube dan segala macam nih akan bersaing dengan TikTok. Ya. Jadi kita akan ngalamin era itu. Kalau saya dulu ngalamin era jayanya Yahoo, kemudian diganti dengan Google gitu ya. Mungkin nextnya Anda akan ngalamin eranya Google diganti dengan provider lain, mungkin bisa aja seperti itu. Tergantung dari bisnisnya si Google ya. Nah, bagi Anda juga yang udah ngambil kuliah sistem informasi, jangan Anda jadi penonton aja ya teman-teman ya, mulai dari sekarang, dan jangan ngandelin ilmu dari kampus aja. Saya sarankan gitu ya, Anda apalagi Anda yang belum berkeluarga gitu ya, aktif di digital gitu ya, itu banyak ilmunya di YouTube dan segala macam gitu ya. Itu banyak ilmunya. Untuk jadi hacker itu nggak perlu kuliah teman-teman. Ada teman saya di LinkedIn gitu ya, ini hacker nggak pernah makan bangku kuliah dia, bahkan cuma lulusan SMA. Dia dari Palembang, waktu itu dia kos di daerah Depok. Di daerah Depok kos bukan untuk kuliah, tapi untuk main game. Tiap hari dia main game dari pagi sampai malam, main game. Karena jenuh main game, akhirnya dia masuk ke forum hacker. Nah, dari forum hacker itu dia belajar ngoprek-ngoprek lah. Beberapa situs dicoba intrusion ya, dibuka, dicari celahnya dan segala macam, ternyata keterusan. Dan dia sekarang jadi salah satu advisor ya, di beberapa bank untuk layanan security, IT security, dan kontraknya itu lumayan besar teman-teman. Satu perusahaan itu bisa ratusan juta, dan kontrak ini dia nggak terikat di satu perusahaan aja, bisa lebih dari satu perusahaan. Kerjanya tiap hari ya nyari celah aja, nyari celah di website atau di layanan digital ya, digital banking kah gitu ya, kebanyakan digital banking, nyari celah di mana bisa dimasukin tuh, atau bisa di intrusion sama eksternal, orang-orang eksternal. Nah, dari situ dia dapat duit banyak. Jadi ilmu IT ini bukan suatu ilmu yang susah sebenarnya, ilmu yang mudah, karena apa? Sebenarnya nggak butuh dunia kampus gitu ya. Kampus itu hanya membuktikan Anda pernah belajar, tapi bukan membuktikan Anda pernah berkarya. Jadi
saran saya jangan terbatas di kampus ini, biar Anda bisa bersaing juga di luar. Oke, ini kita bicara content management system. Ini banyak digunakan CMS ini di pengaturan website dan segala macam gitu ya. Ini aplikasi untuk mengelola dokumen, konten, sebuah sistem, mengatur isi, tampilan, website, dan segala macam. Jadi content management ini menggabungkan nih, jadi dari prosesnya, alur kerjanya, sehingga kita bisa mengedit, mengubah, publish sesuai dengan alur dari sebuah sistem. Bisa juga diartikan sebagai suatu alat atau gabungan dari alat yang efisien, efektif, memudahkan untuk membuat halaman web menggunakan sistem pengolahan isi website. Ya. Nah, strukturnya gimana? Strukturnya sebenarnya nggak perlu orang yang jago banget program gitu ya. Bahkan saya belum pernah belajar programming gitu ya. Masuk ke dunia digital gitu. Bikin website dan itu cukup learning by doing aja gitu ya. Kita buka CMS-nya, kita coba delete satu komen gitu ya. Kemudian dipublish, dilihat dampaknya kemana. Oh ternyata vertikalnya jadi turun gitu ya. Yang dibalikin lagi. Kemudian di delete satu komen lagi, dampaknya kemana. Nah itu jadi dari situ, belajarnya dari situ, learning by doing. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ini ternyata komen buat mengatur header. Oh ini ternyata buat footernya nih. Oh ini ternyata buat backgroundnya nih. Seperti itu. Dan kita bisa, dari situ kita bisa udah ngedit tuh. Jadi misalkan ada website source code, misalkan kita beli sebuah website gitu, ada source code-nya gitu. Untuk CMS-nya kita bisa edit. Jadi begitu kita edit itu bisa jadi satu karya kita sendiri gitu ya. Dan banyak orang yang jualan mungkin dari hasil editing gitu. Oke, perubahan isi website dapat dilakukan melalui internet, mudah, cepat ya, tanpa install software apapun gitu ya, tanpa memiliki kemampuan teknis bahasa pemrograman. CMS juga bisa ngatur blog, model position ya, front page member, plugin, komponen ya, bahkan template atau themes dari tampilan sebuah website. Kalau dulu zamannya WordPress itu banyak orang yang bikin themes ya. Themesnya itu laku dijual ya teman. Dan beberapa dari themes yang dijual itu dia ngambil source code, dia beli source code dari orang lain gitu ya. Kemudian diedit-edit sendiri itu ya. Tadinya headernya misalkan berapa inch lebarnya gitu ya. Kemudian diubah lagi. Tadinya garis lurus dibikin zigzag dan segala macam. Akhirnya muncullah themes yang baru. Nah, themes yang baru itu dijual lagi sama orangnya. Jadi memang basicnya sudah jadi gitu ya. Kemudian dia melakukan modifikasi. Ada juga beberapa orang yang memang pekerjaannya itu gitu ya, dia ngebuat ngedevelop dari awal tuh. Tentunya sebenarnya lebih mudah mengedit ketimbang ngebuat baru sebenarnya. Jadi di strukturnya itu ada front end, ada juga back end. Kalau front end itu tampilan halaman web yang bisa diakses pengunjung, biasanya di depan. Kalau back-nya itu dia bisa diakses hanya developer ya. Biasanya istilahnya admin page dan segala macam. Keuntungannya apa? Keuntungannya ini CMS informasi dapat ditampilkan online dan up to date ya, konsisten, punya nilai informasi terkini gitu. Bahkan themes yang model-model news gitu ya, buat orang-orang yang nyari duitnya dari AdSense yang yang tergantung dari layanan sharing iklan di Google gitu ya, Google Ads. Nah, itu themes news itu banyak dicari orang ya.
Karena bisa datengin potensi revenue dari klikan Google Ads yang diklik oleh pengunjung website. Yang kedua, nambah berita, artikel dapat dilakukan dari mana aja, oleh siapa aja, oleh member ya, oleh kontributor utamanya atau dia punya sub kontributor gitu ya. Dulu saya pernah jadi sub kontributor juga sebuah website dari Filipina. Cuma target marketnya di US dan UK, bukan UK, Kanada, sorry. Lumayan menghasilkan juga ya. Jadi kontributornya skemnya itu kita punya Google Ads sendiri gitu ya, karena saya punya terdaftar sebagai license Google AdSense gitu. Kemudian saya apply sebagai writer di situs itu gitu, dan saya dapat kolom gitu ya, satu page saya bisa nulis artikel saya di sana. Nah, dari saya nulis artikel itu saya dikasih bagian dari website dari tulisan saya untuk memasukkan iklan saya. Itu besar teman-teman ya, kalau tulisan kita booming gitu bisa dapat ribuan dolar dalam waktu 2-3 hari ya. Saya pernah ngalamin itu. Jadi saya dapat berita dari CNN atau Universal News lah ya, terutama dari Amerika ya, atau dari Inggris gitu. Saya baca ulang, saya baca gitu ya. Kemudian saya tulis ulang gitu ya. Jadi ada beberapa artikel, 2-3 artikel saya baca, kemudian saya tulis ulang. Karena ada isu copywriting kalau saya copy paste gitu ya. Jadi saya baca 3 artikel, udah dapat poinnya, terus saya tulis ulang tuh. Tulis ulang, kemudian saya publish di website tersebut gitu ya. Pernah sampai 3 hari itu sampai 2000 US itu di tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, itu cuma saya pernah salah menafsirkan. Jadi memang ternyata ini isu apa ya, gosip, ternyata ini gosip gitu. Ada isu perselingkuhan itu bermain bola basket. Terus saya baca ulang, ada beberapa artikel yang saya baca dan isunya sama gitu ya. Ya udah saya rewrite gitu ya. Saya rewrite, saya tulis ulang, saya masukin, booming juga gitu ya. Banyak pengunjungnya, banyak visitornya, dapat ribuan dolar. Nah, di situ ternyata yang diberitakan menuntut gitu ya. Menuntut atas berita tersebut. Nah, dari situ, dari tuntutan itu ternyata impact kepada blog atau website-website yang menulis tentang berita tersebut. Salah satunya adalah tulisan saya yang lumayan banyak dibaca orang waktu itu. Akhirnya dari situ saya kena blok atau dikeluarin lah dari website. Karena apa? Karena isunya nggak benar ternyata. Nah itu memang concernnya di situ ya. Kalau di US, di Kanada itu berita yang dinaikkan itu harus ada faktanya gitu ya. Saya belajar dari situ. Jadi pendapatan kita yang besar gitu ya, tapi tulisan Anda tidak original gitu ya, hasil copy paste atau beritanya salah gitu ya, hoax gitu ya, nah itu jadi ada punishment-nya dari situ. Nah ini intermezzo aja. Kemudian webmaster lebih konsisten dari sisi teknologi, konten dan isi bisa diberikan ke wewenang kepada user tertentu, bisa dari writernya, terserah writernya. Kalau dia punya writer banyak, berarti produksi kontennya per harinya bisa banyak juga gitu ya. Karena kalau kita main di website, gitu, main di berita, maka yang menentukan website kita naik atau turun gitu ya adalah serba besar jumlah tulisan yang kita produksi gitu ya. Sama kayak Anda main YouTube juga gitu ya. Seberapa banyak video yang bisa Anda produksi sebenarnya. Cuma memang kalau Anda baru buka akun di awal tuh nggak bisa sebanyak-banyak yang Anda produksi gitu ya. Ya dibatasin berapa 5 gitu ya. Tapi kalau akunnya udah lama itu biasanya mainan banyak-banyakan apa? Video, kemudian keyword,
judul, hashtag dan segala macam. Itu menentukan akun kita bisa naik atau enggak. Ya. Kemudian dengan CMS, artikel dan berita dapat diatur dengan kriteria tertentu gitu ya. Kemudian CMS didesain untuk pemilik website yang nggak punya kemampuan teknis pemrograman sama sekali. Gitu ya. Jadi memang ngeditnya tuh gampang gitu ya, memudahkan lah. Sudah ada menu-menunya. Atau mungkin kalau kita masuk ke codingannya juga ya itu tadi saya bilang tinggal belajarnya gitu ya. Saya delete satu blok gitu, impact-nya kemana nih? Saya delete satu blok lagi, impact kemana? Nanti dibalikin lagi gitu. Nah dari situ kita bisa exercise. Nah ini penggunaan CMS banyak digunakan di beberapa part ya. Bisa jadi pengelolaan website pribadi ya, yang biasa mungkin Anda juga pernah melakukan gitu ya. Atau juga bisa website perusahaan, portal komunitas ya, galeri foto, forum ya. Kemudian aplikasi e-commerce, ya, e-learning, ya, e-government dan lain-lainnya. Modelnya CMS itu bisa kita buat sendiri atau kita bisa recreate tadi saya bilang. Namun untuk membuatnya kita harus punya pengetahuan yang memadai tentang bahasa pemrograman dan database ya. Kalau Anda biasa mengelola website ya udah 1 tahun 2 tahun atau Anda belajar dari nol, itu sebenarnya pengalaman saya 1 atau 2 tahun Anda udah bisa memahami strukturnya kayak gimana gitu ya. Ada juga yang CMS yang berbayar atau license atau ada juga yang gratisan ya atau open source ya. Kalau license ini dibuat oleh software engineering gitu ya. Kemudian dia menjual source code dari CMS yang dia produksi gitu. CMS ini hampir semua fitur nggak tersedia secara gratis karena penggunaannya harus menggunakan license. Jadi ada license-nya kalau misalkan kita beli license untuk satu website ya udah untuk satu website itu aja gitu ya. Tapi bisa nggak kalau kita gunakan buat website yang lain? Bisa aja. Cuma nanti kalau kita ketahuan gitu ya, ketahuan sama si perusahaannya itu, gitu ya, kita bisa dituntut. Ya. Atau boleh jadi website yang udah kita bangun dari nol gitu ya, ternyata di-ban sama Google. Nah itu impact-nya akan lebih besar lagi gitu ya. Makanya kalau daripada nyolong ya mendingan kita recreate sendiri gitu ya. Ada source code-nya kita buat desainnya seperti apa ya kita modifikasi. Biasanya seperti itu. Atau juga ada juga yang open source ya, dibuat dikembangkan oleh kelompok-kelompok gitu ya, kelompok orang biasanya emang orang ini lagi nyari market gitu ya, akhirnya dia bagi-bagiin gratis gitu. Dan itu bisa kita gunakan gitu. Cuma biasanya di situ ada footage-nya yang nggak boleh kita delete dari si pembuat tersebut. Nah, footage-nya ini refers kepada branding yang orang yang ngebuat seperti itu. Untungnya di mana antara yang license dan open source? Pengalaman saya yang license itu lebih untung ya. Indexing Google-nya itu lebih cepat ya ketimbang yang open source biasanya. Kalau misalkan dibandingin seperti itu. Nah, di open source sendiri dibagi 2 model ya, ada yang based on community atau komunitas. Jadi tradisional free secara keseluruhan ya. Sistemnya cocok untuk organisasi yang akan mengembangkan sumber daya internet secara kuat. Ini open source ya. Ada juga open source berbasis dukungan komersial. Jadi organisasi menyediakan layanan produk yang walaupun kodenya free tapi sistemnya dievaluasi secara komersial. Jadi license-nya gratis tapi sistemnya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dari organisasi. Nah, ini berdasarkan penggunanya CMS dikategorikan jadi kalau di portal ada Joomla ya, ada Love CMS, Easy Portal dan lain-lain. Di blog ada Blogger, Blogspot, Eggblock, WordPress dan segala macam. Nah, Blogspot
itu udah mulai ditinggalkan. Mungkin sekarang banyak orang yang pakai WordPress ya, walaupun kondisi sekarang sudah mulai beralih juga ya, orang udah mulai jenuh ngelihat tulisan doang, orang lebih senang ngelihat video, makanya TikTok itu jadi emerge ya. Nah, ke depan ini Google juga eh, akan bikin apa ya, resume dari berita-berita yang ada di internet ya. Jadi dia punya engine sendiri. Boleh jadi nanti ya apa, kuenya banyak dimakan Google juga tuh dari Google AdSense. Nah, ini merugikan dari para blogger kemungkinan besar ke depan. Kemudian di e-commerce ada OpenChat, Freeway, segala macam. Pengguna CMS bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, dan di berbagai kondisi. Bisa ya ini pengelolaan website pribadi, perusahaan, komunitas, ini udah ya tadi ya. Balik lagi. Nah, ini lanjutannya. Forum misalnya XMB, BB Press, dan lain-lain. Groupware, ada Civo, Ecolab, ada e-learning, ada Atutor, Kelas, kemudian Scale yang kita gunakan tuh Scale. Ada yang open source-nya juga, ada yang gratisannya juga. Cuma ada limitation-nya ya. Yang berbayar bisa ada keleluasannya. Kemudian ada image gallery ya, Coppermine, galeri dan lain-lain. Wiki, ada DokoWiki, MediaWiki dan lain-lain. Nah, perbandingannya untuk Blogspot pertama kali dipopulerkan di blogger.com ya, yang punya Viral Lab. Kemudian diakuisisi sama Google ya tahun 2002 sorry. Itu berkembang sampai 2010 masih emerge, masih orang banyak yang pakai gitu ya. Bahkan saya mainan AdSense juga pakai Blogspot dulu. Blogspot karena gratis ya. Kita nggak perlu beli hosting gitu ya. Kita nggak perlu beli domain ya. Nah, itu bisa dari sana. Cuma memang pembagian keuntungan dari ads-nya aja yang lebih kecil ketimbang website-website pribadi. Keunggulannya mudah dioperasikan, cuma tinggal daftar aja di situs blogspot.com ya. Plugin tambahannya udah disediakan. Ada juga yang berbayar ya teman-teman. Ada beberapa community yang dia ngoprek CMS-nya gitu ya. Sebenarnya gampang. Saya udah pernah belajar gitu ya. Belajar langsung, learning by doing. Dan dia ubah, memang mungkin ada kreatifnya, sentuhan kreatifnya, dan itu dijual sama mereka, plugin-plugin. Dan kalau mau gratis juga ada gitu ya. Cocok buat pemula ya, buat orang-orang yang belum pernah bikin website, jadi cocok gitu ya untuk menyesuaikan. Kemudian sederhana, bisa bahasa support ya, bahasa Indonesianya ada gitu ya. Mendukung ESF sehingga lebih murah ditemukan di search engine. Dulu sih gampang ya di indeks di search engine. Tapi belakangan di atas tahun 2010 udah mulai ditinggalkan ya. Orang yang apply Google AdSense dari Blogspot semakin sulit. Itu yang nyebabin mungkin orang mulai beralih ya, beralih ke website pribadi atau dia menggunakan WordPress. Kekurangannya terlalu sederhana gitu ya. Kemudian pluginnya nggak bisa ditambahkan sendiri oleh user, udah ada plugin-pluginnya. Oke, berikutnya ada WordPress. Nah, ini yang masih banyak digunakan sampai saat ini. WordPress banyak digunakan untuk situs-situs news ya. Kemudian dia sederhana, site-nya kalau dibandingin sama Blogspot sih sebenarnya lebih gampang Blogspot ya timbang WordPress. WordPress ini middle-nya lah, semi website lah kalau saya bilang gitu ya. Cuma nggak sulit-sulit juga kalau kita mau mempelajari WordPress.
Saya ada situs saya yang saya gunakan tuh masih based on WordPress, nggak recreate coding sendiri, nggak gitu. Keunggulannya mudah dioperasikan, sederhana, kemudian akunnya gratis gitu ya. Kita bisa juga pakai domain pribadi, kita beli domain hosting, kemudian beli hostingnya, cuma dalamannya pakai WordPress, itu bisa. Kemudian WordPress dijalankan di komputer lokal tanpa sambungan internet, template bisa dirubah-rubah gitu ya. Bisa buat template sendiri, juga bisa dijalankan di website kita sendiri. Tadi saya bilang kita beli domain kita sendiri, kemudian kita install WordPress-nya di sana bisa gitu ya. Jadi gampang, nanti tinggal pilih template-nya aja yang mau kita pakai. Nanti dari situ kita bisa edit-edit dan segala macam. Biasanya dia jarang digunakan ya untuk bisnis-bisnis besar, itu jarang. Fitur manajemennya sedikit, pluginnya nggak sebanyak jumlah ya. Kalau jumlah itu lebih banyak. Kemudian ada juga Drupal ya. Drupal ini CMS yang dikembangkan oleh Dashboard ya, dari sistem bulletin board, banyak digunakan untuk website yang tingkat penanganannya lebih kompleks gitu ya. Skalanya bisa lebih besar, pemahaman web adminnya lebih advance dibandingkan WordPress tadi ya. Nah, ini juga dia pernah menangin penghargaan open source di tahun 2008. Keunggulannya dia diklaim sebagai CMS terbaik di atas sejumlah, kemudian digunakan oleh website sederhana sampai ke profesional, bisa jalannya di komputer lokal ya. Template bisa diubah sendiri, mendukung SEF gitu. Kelemahannya pluginnya nggak sebanyak jumlah, penggunanya nggak banyak di Indonesia di Drupal ini ya. Orang lebih pilih menggunakan WordPress. Tadi gue Mambu gitu ya, ini Mambu open source atau MOS ya. Ini management system digunakan untuk membuat memanage website melalui sebuah interface yang simple gitu. Dia banyak dipilih karena kemudahan dalam mengoperasikan. Fasilitasnya apa? Shopping chart, foto galeri, forum, pools, calendars, website searching, dan lain-lain. Keunggulannya mudah dioperasikan gitu ya. Dapat dijalankan di komputer lokal gitu ya. Kemudian digunakan di website sederhana sampai profesional. Ada plugin tambahannya, template juga bisa diubah-ubah gitu ya. Kekurangannya banyak pengguna Mambu ini beralih ke jumlah. Kemudian ada antras di sisi open source gitu ya, yang nyebabin dia orang-orang beralih ke layanan yang lain. Pluginnya juga terbatas, nggak dukung SEF. Jadi untuk pakai layanan ini ya harus reverse ke si Mambo-nya ini. Kita nggak bisa punya domain sendiri ya, kita beli domain sendiri, kita install Mambo-nya nggak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ada Joomla ya. Joomla ini bahasa Swahili, memiliki kemampuan yang sama dengan Mambo ya. Joomla salah satu CMS yang powerful yang pernah ada, digunakan website yang sederhana hingga sampai aplikasi yang kompleks. Kelebihan Joomla terletak pada kemudahan instalasi dan pengolahannya. Keunggulannya diklaim sebagai CMS yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Di Indonesia juga banyak orang yang pakai, tapi mungkin nggak sebanyak WordPress gitu ya. Beberapa kali dapat penghargaan sebagai CMS terbaik gitu ya. Mudah dioperasikan, bisa di running di komputer lokal gitu. Plugin tambahannya banyak, template bisa diubah-ubah gitu ya. Terus developernya banyak, dia selalu update gitu ya. Cuma kekurangannya dia nggak mendukung SEF ya. Terkadang plugin yang dapat nggak sesuai. Kenapa dia nggak banyak digunakan di Indonesia? Mungkin ya salah satunya ini ya, dibandingkan WordPress. Kalau WordPress ini Anda punya domain pribadi ya Anda bisa pakai itu. Simpulannya setiap CMS punya kekurangan dan kelebihan, jadi tergantung kita ya. Tujuan bisnis kita pakai itu apa gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan needs bisnisnya kita gitu ya. Kalau mau yang sederhana bisa pakai Blogspot gitu ya.
Kalau yang up tuh sederhana bisa pakai WordPress ya. Anda bisa ngerasain punya website pribadi gitu ya. Tinggal beli domain dan hosting gitu ya. Terus kemudian kita tinggal install WordPress gampang banget gitu ya. Kemudian kita cari template-template yang sesuai. Udah dapet template, kita edit lagi juga bisa gitu ya. Kemudian atau Drupal ya. Website profesional CMS open source operasional ya, atau pakai Mambu ya, membuat website profesional. Ini cikal bakalnya dari Joomla, atau malah Anda mau pakai Joomla ya. Bergantung dari kebutuhan bisnis yang memang Anda butuhkan. Nah, itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan materinya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di kuliah kita yang ke-10. Yang belum UTS segera lapor ya, untuk mengikuti UTS susulan ya, karena nanti kalau Anda udah masuk UAS, Anda nggak bisa, harus, misalkan Anda jelek ya nilai UASnya itu, Anda harus ikut UTS dulu baru perbaikan UAS gitu. Jadi yang belum ikut UTS harap segera ikut UTS gitu ya. Terutama bagi Anda yang memang sibuk atau di luar kota gitu kerjanya, silakan dikoordinasikan ke Kaprodi ya untuk pelaksanaan UTS susulan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.